Katanya ada saham syariah juga, Tat. Apa benar begitu? Nah, iya, benar. Sebetulnya sebetulnya saham syariah itu ada benar. Hanya saja dalam praktiknya itu yang bisa jadi benar, bisa jadi salah. Jadi gini, kalau sudah bermuamalah sesuai dengan syariah, apakah itu syirkah atau mungkin gabungan dari beberapa syirkah, itu sebutnya punya saham syariah. Jadi saham syariah itu istilah kepemilikan bahwa seseorang dia sudah memiliki modal di situ, dia memiliki hak dalam suatu bisnis, yaitu namanya dia punya saham syariah. Hanya saja yang menjadi rancu itu adalah ketika saham syariah ini kemudian diperjualbelikan di pasar bebas, ya, sebagaimana saham-saham konvensional yang lain. Sementara dalam prinsip syirkah, ketika ada orang baru masuk dalam syirkah itu nggak bebas begitu saja. Ada syarat ketentuan yang berlaku dan ini cukup ketat. Kenapa? Karena persoalan kepemilikan ini dalam Islam sangat-sangat krusial. Kita tidak dibolehkan oleh syariah dengan bebas untuk mengizinkan orang masuk dan keluar begitu saja dengan mudahnya. Hanya sekedar dia membeli saham, dalam waktu beberapa detik dia jual lagi. Itu kan akhirnya kepemilikannya malah nggak jelas. Apalagi kalau ternyata nggak ada konfirmasi daripada owner-owner yang lain. Nah, ini sangat-sangat tidak sesuai dengan prinsip syariah. Kalau masih ada praktik kayak gitu yang judulnya syariah, sebetulnya itu cuma judulnya saja, tapi sebetulnya dalam prakteknya itu masih termasuk bisnis konvensional. Oleh karena itu, kalau pengen mengetahui terkait dengan saham syariah, yang pertama harus memahami dulu syirkah dalam Islam itu apa. Yang kedua, persoalan saham ini apakah dengan bebas diperjualbelikan di saham syariah atau tidak, ini tentunya harus mengacu juga pada ketentuan terkait dengan syirkah tadi. Nah, yang kemudian ketiga, kalaupun memang saham syariah ini ada, ya dia hanya fokus pada mereka-mereka yang secara sah memiliki andil dalam pembangunan atau pendirian sebuah usaha. Sehingga ketika dia tidak terlibat dalam pendirian usaha ini, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai seorang pemegang saham hanya karena dia memiliki satu lembaran saham yang sebetulnya kalau ditransaksikannya tidak sah. Untuk pembahasan saham ini memang cukup panjang. Insya Allah ada beberapa tambahan konten kita ke depan. Namun untuk pengantar, itu dulu saja. Jika ada pertanyaan atau diskus, silakan tambahkan di kolom komentar. Itu saja dulu untuk saat ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.